Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di pagi hari ini saya ingin mengajak kita tentang arti kata berbuah. Kita belajar bersama-sama dari Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya bacakan bagi kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita merenungkan tentang arti kata berbuah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbuah itu adalah berubah. Jadi seseorang yang ingin berubah, seseorang yang ingin berbuah, maka dia harus berubah. Sama seperti pohon, ketika pohon ingin berbuah, maka dia terlebih dahulu mengalami perubahan. Daunnya gugur, daun yang baru tumbuh, dia berkembang sampai kepada berbuah. Jadi artinya berbuah itu adalah berubah. Perubahan merupakan suatu keharusan jika ingin berbuah. Tidak ada kehidupan yang berbuah tanpa perubahan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi di dalam perubahan ini ada banyak orang yang bertahan mati-matian, tidak mau berbuah atau tidak mau berubah. Tetapi sebagian orang berupaya mati-matian untuk berubah. Nah, jawaban dari kedua hal ini adalah semuanya sia-sia, semuanya gagal. Kenapa? Karena perubahan yang ingin kita lakukan itu hanya berdasar dari diri kita sendiri. Sehingga ketika kita mati-matian ingin melakukan perubahan itu, maka tidak bisa berubah ataupun tidak bisa berbuah. Jadi satu-satunya cara supaya kita dapat berubah ataupun berbuah adalah melekat kepada Tuhan Yesus. Di Yohanes 15 ayat 4b dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita dapat berbuah, untuk kita dapat berubah, langkah yang harus kita lakukan adalah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita, mengundang Roh Kudus masuk ke dalam diri kita untuk mengerjakan sedikit demi sedikit perubahan yang ada di dalam diri kita supaya kita dapat berbuah. Jadi Roh Kuduslah yang mengerjakan perubahan yang ada di dalam diri kita itu. Roh Kuduslah yang mengerjakan perubahan sedikit demi sedikit yang ada di dalam diri kita. Maka dengan pekerjaan Roh Kudus itu kita dapat berbuah ataupun berubah. Agar Tuhan Yesus semakin besar dan menjadi penguasa tunggal di dalam hidup kita, maka kita pun harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita dapat melakukan perubahan itu, kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita harus hidup kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita merenungkan Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4 ini, bahwa perubahan yang sejati, berbuah yang sejati, untuk dapat kita melakukan itu semua, kita harus melekat kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengundang Roh Kudus, kita harus mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam diri kita supaya kita dapat berbuah. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.